Assalamualaikum rekan-rekan guru yang baik hatinya. Hari ini kita akan sharing tentang tutorial penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Kira-kira kenapa ya seorang guru itu harus menyusun RPP? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, untuk menjalankan tugas utamanya ini, kegiatan awal yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menyusun perencanaan yang dituangkan dalam suatu tulisan dan biasa kita kenal dengan RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Mengingat pentingnya RPP, pemerintah pun terus mengkaji tentang perancangan RPP yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu peraturan, diantaranya. Dan peraturan yang paling terbaru adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 serta untuk mengintegrasikan nilai-nilai PPK, literasi, 4C, HOTS, dan Sekolah Adiwiyata, UPTD SMP Negeri 21 Depok berinovasi mengembangkan RPP yang sederhana dan penuh makna yang disebut dengan RPP 121. RPP ini memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian, serta 4 komponen pelengkap, yaitu identitas, alat sumber media dan aplikasi pembelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen penilaian. Adapun langkah-langkah menyusun RPP-nya yaitu 1. Menganalisis silabus yang meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah kedua, menuliskan identitas yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, materi pokok, serta sub materi pokok. Berikut contoh identitas. Oke, langkah ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau indikator. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, kita menggunakan aturan ABCD plus K. A. Audience, yaitu peserta didik atau siswa. B. Behavior, yaitu kompetensi yang akan dicapai. C. Condition, yaitu aktivitas yang dilakukan. D. Degree, tingkatan yang dicapai. Dan K adalah karakter atau sikap. Nah, ini contohnya ya. Merumuskan tujuan pembelajaran dari KI 1 dan KI 2. Oke, dan ini contoh dari merumuskan tujuan pembelajaran dari KI 3 dan KI 4. Untuk KI 3 dan KI 4, kita boleh menggunakan KD atau indikator. Oke, langkah yang keempat, menentukan alat, sumber, media, dan aplikasi pembelajaran. Alat pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kelangsungan kegiatan pembelajaran.
Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar. Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan materi pembelajaran, sedangkan aplikasi pembelajaran adalah program yang berfungsi sebagai sarana interaksi komunikasi edukasi antara guru dan peserta didik. Berikut contohnya ya. Langkah kelima adalah menentukan metode pembelajaran yang terdiri dari pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Contoh dari pendekatan pembelajaran adalah scientific. Contoh dari metode pembelajaran adalah diskusi, eksperimen, simulasi, demonstrasi, dan contoh dari model pembelajaran adalah inquiry based learning, discovery based learning, project based learning, dan problem based learning. Berikut contohnya ya untuk metode pembelajaran. Langkah keenam yaitu menjabarkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, memberi motivasi, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan cakupan materi. Kegiatan inti yaitu model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar. Kegiatan penutup yaitu melakukan refleksi untuk mengevaluasi rangkaian aktivitas pembelajaran, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Berikut contoh dari kegiatan pendahuluan. Nah, nilai dari HOTS, PPK, literasi, dan sekolah Adwiyata kita marking ya. Oke, kemudian ini adalah contoh dari kegiatan inti. Dan yang terakhir contoh dari kegiatan penutup. Langkah ketujuh yaitu menentukan jenis dan teknik penilaian disertai rubrik. Jenis penilaian ada 3 ya, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap tekniknya meliputi observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Penilaian pengetahuan tekniknya meliputi tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian untuk penilaian keterampilan tekniknya tes praktik, proyek, portofolio, dan produk. Berikut contoh dari penilaian. Nah, untuk instrumen penilaiannya dijadikan lampiran ya. Kemudian dari ketujuh komponen tadi bila kita satukan maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.